Selamat datang kembali. Nah, kali ini Anda bawain transkrip wawancara yang, menarik banget nih sama Michael Saylor. Dia kan tokoh yang vokal banget ya soal Bitcoin. Betul, sangat vokal dan cukup berpengaruh. Kita bakal coba gali lebih dalam nih pemikirannya dia. Kenapa sih dia bisa seyakin itu sama Bitcoin? Terus strateginya gimana? Masa depan yang dia lihat kayak apa? Oke. Misi kita yaitu coba pahami logikanya dia dan implikasinya buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Sip. Penting itu dipahami alasannya. Saylor ini kan sering banget pakai analogi yang kuat ya, kadang kontroversial malah. Dia samain Bitcoin sama api, listrik, bahkan sampai standar minyak Rockefeller. Iya, analoginya memang gede-gede gitu ya. Istilah kuncinya itu energi digital. Maksudnya apa sih? Terus gimana dia lihat adopsi Bitcoin ini? Kritik-kritik gimana dia nanggepinnya? Sama konsep perusahaan perbendaharaan Bitcoin itu apa lagi tuh? Oke, kita bedah yuk pelan-pelan. Analogi Saylor itu memang sengaja dibuat provokatif kayaknya ya. Tapi sekaligus nusuk ke inti argumennya dia. Gini, menurut dia, Bitcoin itu bukan cuma mata uang digital biasa. Bukan sekedar uang gitu ya? Bukan. Tapi lompatan teknologi yang fundamental yang transformatif. Nah, konsep energi digital sama gagasan kalau Bitcoin bawa harapan, ini jadi fondasi visinya dia. Harapan ya? Iya, harapan. Dia lihat Bitcoin ini alat buat, membentuk ulang lanskap keuangan sama teknologi secara drastis. Menarik sih lihat gimana dia bangun argumennya dari sejarah teknologi. Oke, kita mulai dari gagasan besarnya itu deh. Bitcoin sebagai energi digital. Dia bilang ini sepenting api atau listrik buat peradaban. Wow, perbandingannya jauh ya. Ada kutipan kuncinya nih. Bitcoin adalah harapan karena Bitcoin merepresentasikan energi digital. Cara untuk menyampaikan energi melintasi waktu dan ruang, gitu katanya. Jadi ini bukan cuma soal duit, tapi soal memberdayakan 8 miliar orang dan jutaan institusi. Dia lihatnya ini kelanjutan dari api, logam, roda, minyak, alat yang melipat gandakan kemampuan manusia, gitu. Betul sekali. Konsep energi digital ini emang inti filosofinya dia. Dia kaitkan langsung ke sejarah kan. Manusia kuasai api, terus logam, bikin roda, pakai minyak, standar Rockefeller. Iya. Nah, setiap langkah itu kan naikin standar hidup banget. Jadi dengan nempatin Bitcoin di rangkaian ini, Saylor mau kita lihat Bitcoin bukan sekedar aset spekulatif. Tapi Lebih ke infrastruktur dasar baru. Setara lah sama jaringan listrik atau pipa minyak. Pentingnya apa? Ya, ini artinya ada kemampuan buat mindahin nilai atau energi, kalau pakai istilah dia, secara instan. Instan ya? Kemana aja di dunia, buat apa aja, secepat kilat. Bukan cuma buat dagang, tapi ya mungkin buat bantuan darurat, danain proyek global, macam-macam lah. Kedengarannya visioner banget ya. Tapi gimana kita tahu ini bukan mimpi doang? Bukti nyatanya apa kalau ide ini mulai jalan? Nah, Saylor nunjuk ke tren yang ada di pasar. Makin banyak perusahaan publik yang adopsi Bitcoin jadi aset cadangan utama mereka. Treasury Reserve Asset, gitu istilahnya. Oh, yang perusahaan-perusahaan mulai nyimpan Bitcoin itu ya? Iya, dimulai dari perusahaannya dia sendiri, MicroStrategy, Agustus 2020. Trennya jalan terus. Awalnya dikit, terus puluhan. Pas wawancara ini dia bilang udah lebih dari 180 perusahaan publik. Wow, 180 lebih. Dan dia prediksi bakal jadi ribuan ya. Katanya suatu hari setiap perusahaan akan jadi perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Gila juga ya. Ambisius memang. Tapi apa artinya sih sekedar nyimpen Bitcoin di neraca gitu? Nah ini dia, bukan sekedar nyimpen, tapi soal potensi rekapitalisasi neraca perusahaan. Rekapitalisasi, apa tuh? Rekapitalisasi di sini maksudnya secara strategis ngubah komposisi aset di neraca. Bayangin aja, ganti aset tradisional yang mungkin tumbuhnya lambat atau malah kegerus inflasi diganti sama aset digital kayak Bitcoin yang ya secara historis nunjukin potensi naik nilainya gede. Oh, jadi kayak upgrade isi neracanya gitu ya. Ganti yang lama sama yang diharapkan lebih jos di masa depan. Tepat. Selain adopsi korporat ini, Saylor lihat tanda kunci berikutnya itu integrasi Bitcoin ke software dan hardware sehari-hari kita. Maksudnya? Dia bayangin nanti Bitcoin itu udah nempel langsung di OS kayak iOS, di iPhone, Android, atau Windows. Nah ini langkah krusial yang bakal bawa Bitcoin dari cuma aset investasi niche, jadi bagian infrastruktur digital yang dipakai semua orang. Oke. Menarik juga ya, dia kan nggak rahasiain strateginya.
Dia malah publikasiin playbooknya, panduannya, biar bisa ditiru perusahaan lain. Open source gitu. Betul. Ini beda banget sama bisnis biasa kan, yang penuh rahasia dagang. Iya, biasanya kan ditutup-tutupin. Nah, ini nyambung ke pandangannya dia soal ekosistem Bitcoin. Kalau di industri lain, kan seringnya zero-sum game. Satu menang, yang lain kalah. Kayak persaingan retail raksasa gitu. Saling sikut. Tapi di dunia Bitcoin, kata Saylor, ini positive sum game. Semua bisa menang. Kenapa? Soalnya kalau ada perusahaan perbendaharaan Bitcoin lain yang sukses, itu malah nguatin jaringan Bitcoin secara keseluruhan. Oh gitu. Nilai Bitcoin-nya naik, ya semua pemegang untung, termasuk MicroStrategy dan yang lain. Jadi, suksesnya orang lain malah bantu kita juga. Keren kan? Kedengerannya optimis banget ya, tapi kan pasti banyak juga yang skeptis, yang ragu, yang kritik pedes soal Bitcoin dan strategi Saylor ini. Gimana dia hadapin ini? Dia punya analogi lagi nih. Pesawat nembus kecepatan suara. Oke, gimana tuh? Menurut dia, Bitcoin ini berkembangnya cepet banget teknologinya, adopsinya, harganya, sampai ngalahin kemampuan orang awam, regulator, analis, buat mahamin sepenuhnya secara tepat waktu. Akibatnya, ya timbul gelombang kejut, sonic boom, sama kebisingan, noise. Kebisingan, maksudnya kritik-kritik itu? Iya, kritik, salah paham, FUD, fear, uncertainty, doubt. Ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Itu dianggapnya noise. Jadi kritik itu cuma efek samping dari inovasi yang kecepatan gitu ya? Kurang lebih gitu pandangannya. Dia juga nyatet gimana narasi kritiknya ganti-ganti terus. Pas harga Bitcoin turun, atau perusahaannya rugi di atas kertas, ya kritiknya soal resiko rugi. Tapi pas harga naik, perusahaannya untung gede, muncul kritik baru. Soal lingkungan lah, soal penggunaan ilegal lah. Nah ini yang dianggap kebisingan. Ini ngingetin kita sama resistensi ke ide baru dulu. Listrik dulu dianggap bahaya, mobil dianggap ganggu, internet awalnya diejek. Saylor ngutip Max Planck, sains maju satu pemakaman pada satu waktu. Maksudnya? Ya generasi lama atau yang udah mapan sering susah nerima paradigma baru yang ngancam status quo. Mesti nunggu generasi berikutnya. Tapi apa berarti semua kritik itu cuma noise? Gimana sama skeptisisme dari komunitas Bitcoin sendiri? Kan prinsipnya jangan percaya, verifikasi, don't trust, verify. Pertanyaan bagus. Saylor ngakuin dan hargain skeptisisme itu. Itu bagian penting dari etos Bitcoin. Tapi dia kasih perspektif pragmatis. Gini, di kehidupan sehari-hari, kan nggak mungkin kita verifikasi semuanya sendiri. Iya juga sih. Kita percaya dokter bedah, insinyur mobil, pilot. Nggak bisa kita bikin semua dari nol. Nah, kekuatan Bitcoin sebenarnya, kata Saylor, bukan soal nggak pernah percaya siapapun. Terus apa dong? Tapi soal ngasih opsionalitas, pilihan. Opsionalitas. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, Bitcoin kasih kamu pilihan soal tingkat kepercayaan. Mau percaya bursa atau kustodian pihak ketiga buat nyimpen? Bisa. Mau percaya solusi dari pemerintah atau bank? Silahkan. Atau mau pegang kendali penuh sendiri pakai self-custody? Bisa juga. Self-custody itu yang kita pegang kunci sendiri ya? Betul. Kita tanggung jawab penuh sendiri. Nah, yang paling penting dari opsionalitas ini, kita bisa narik lagi kepercayaan itu kapan aja. Kalau udah nggak percaya sama kustodian, ya pindahin aja Bitcoin-nya. Oh, bisa ditarik gitu ya? Beda banget sama emas fisik misalnya. Susah kan buat individu nyimpan emas banyak dengan aman? Negara aja susah. Kayak cerita Jerman minta emasnya balik dari Fed New York, lama banget prosesnya. Iya, pernah dengar itu. Poinnya, Saylor gini, bahkan kalau skenario terburuk terjadi, cuma bank sama pemerintah besar yang akhirnya adopsi dan kelola Bitcoin, tingkat desentralisasi dan verifikasinya itu masih jauh lebih bagus daripada standar emas dulu. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita masuk ke inti konsepnya dia nih. Perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Apa sih ini sebenarnya? Model bisnisnya gimana? Dia gambarinnya sebagai proses dua langkah. Simple sebenarnya. Tapi dampaknya bisa gede. Langkah pertama, perusahaan ngumpulin Bitcoin sebanyak-banyaknya. Ini dia sebut modal digital, digital capital. Fondasinya. Kumpulin Bitcoin dulu. Terus? Langkah kedua, kalau udah punya modal digital yang lumayan, perusahaan itu nerbitin utang atau kredit yang dijamin pakai Bitcoin yang dia punya. Instrumen ini dia sebut kredit digital, digital credit. Oke, kumpulin Bitcoin terus terbitin utang dijamin Bitcoin itu. Gimana ini bisa hasilin nilai lebih? Nah,
Kombinasi modal digital, Bitcoin, sama kemampuan nerbitin kredit digital ini, itu yang dia sebut ekuitas digital, digital equity. Ekuitas digital, saham perusahaannya gitu. Betul. Saham dari perusahaan perbendaharaan Bitcoin itu. Karena perusahaannya pakai leverage utang yang didukung aset Bitcoin yang potensinya naik signifikan, saham perusahaannya, ekuitas digital ini, punya potensi ngasih return lebih tinggi lagi dari kenaikan Bitcoin itu sendiri. Kayak bangun struktur finansial lebih gede di atas fondasi aset yang kuat. Menarik. Jadi perusahaan-perusahaan ini rebutan Bitcoin dong? Kata Saylor sih enggak juga, persaingan utamanya bukan rebutan Bitcoin di pasar. Bitcoin itu dianggap aset unik yang nilainya tumbuh jangka panjang. Persaingan sebenarnya itu di pasar modal masing-masing negara. Oh, gimana tuh? Misalnya perusahaan Bitcoin yang listing di Brazil, ya saingannya sama saham-saham unggulan Brazil lain buat narik modal investor. Metaplanet di Jepang, ya saingannya sama saham dan obligasi Jepang. Terus keunggulan mereka apa dong dibanding saham lokal itu? Aset dasarnya itu Bitcoin. Sementara pasar saham atau mata uang lokal mungkin lagi lesu atau inflasinya tinggi, Bitcoin menurut Saylor ya punya potensi tumbuh gede dalam dolar AS. Ini bikin ada peluang arbitrase, apalagi di negara yang ngalamin represi finansial. Nah, istilah lagi nih, represi finansial. Apaan tuh? Represi finansial itu kondisi di mana bunga pinjaman atau imbal hasil investasi rendah banget. Bisa dekat nol atau malah negatif. Seringnya karena kebijakan pemerintah atau bank sentral. Contohnya kayak Jepang atau Swiss di beberapa waktu terakhir. Oke, terus hubungannya? Di kondisi kayak gitu, perusahaan perbendaharaan Bitcoin ini untung banget. Mereka bisa pinjem duit dengan biaya murah banget, bunga rendah, no. Terus duit pinjaman itu diinvestasiin ke Bitcoin yang diharapkan hasilnya jauh lebih tinggi. Selisihnya, spread keuntungannya bisa gede banget. Potensi tumbuhnya jadi eksponensial. Oh, oke. Pinjam murah, invest ke yang diharapkan naik tinggi. Logis ya. Saylor juga bedain jenis-jenis perusahaan ini kan? Ada beberapa kategori gitu. Ya betul, ada spektrumnya. Tapi dia kelompokin jadi 3 lah kira-kira berdasarkan fokus sama risikonya. Apa aja tuh? 1. Pemain murni pure play. Ini yang fokus 100% ke strategi Bitcoin dan kredit digital. Fokus banget. Kata Saylor, ini yang potensinya paling meledak. Mungkin kayak saham teknologi raksasa bisa 100x, sampai 1000x lipat jangka panjang. Tapi ya spekulatif banget ini. Wow. Oke, yang kedua. 2. Pemain kuat dengan bisnis lain. Ini yang pegang banyak Bitcoin tapi juga punya bisnis lain yang ngasilin duit. Bitcoinnya nguatin raca. Potensinya masih bagus banget. Mungkin 10x sampai 20x lipat. Masih gede juga ya. Yang ketiga. 3. Perusahaan dengan alokasi kecil. Ini yang cuma nyimpen dikit Bitcoin, mungkin buat lindung nilai atau diversifikasi. Bisa bantu nopang harga sahamnya kalau bisnis intinya lagi turun. Tapi potensinya ya lebih terbatas. Mungkin 2x sampai 4x lipat. Intinya, fokus ke strategi Bitcoin, nentuin potensi hasilnya. Oke. Terus soal merger and acquisition. Perusahaan kayak MicroStrategy bakal ngakuisisi perusahaan Bitcoin lain nggak? Sama itu, NFI itu apa sih? Saylor kayaknya agak skeptis soal M&A oleh perusahaannya dia. Buat dia, target akuisisi paling bagus ya Bitcoin itu sendiri. Aset digital monopoli, jelas, transparan, liquid, tumbuh terus menurut dia. Ngapain akuisisi perusahaan lain yang ribet kalau bisa beli aset intinya langsung? Masuk akal juga sih. Tapi, dia lihat peluang buat investor lain, kayak private equity atau konglomerat, buat akuisisi perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Apalagi kalau saham perusahaan itu diperdagangin di bawah NAV-nya. Net Asset Value. Gampangnya, total nilai aset perusahaan, terutama Bitcoin-nya, dikurangi total utangnya. Kalau harga saham per lembarnya lebih rendah dari nilai aset bersih per saham, nah itu bisa jadi peluang beli buat pengakuisisi. Apalagi kalau perusahaan itu punya bisnis lain yang jalan, dianggap bonus. Oke, paham. Terakhir nih soal tokenisasi aset lain. Kayak saham atau obligasi dijadiin token di blockchain gitu. Saylor lihat potensinya buat efisiensi. Tapi dia juga bilang area hukum sama regulasinya masih abu-abu banget. Belum jelas. Beda sama Bitcoin, yang setidaknya di AS, statusnya sebagai komoditas udah relatif lebih pasti. Jadi lebih aman buat strategi perusahaannya dia. Oke. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Jadi, kalau kita rangkum nih dari materi Anda, Michael Saylor nih lihat Bitcoin jauh banget ya, bukan cuma aset spekulatif. Jauh banget.
Dia lihatnya sebagai energi digital fundamental yang bakal nyetir transformasi teknologi berikutnya. Kayak listrik atau internet gitu. Bukti awalnya ya adopsi korporat itu. Betul. Kritik-kritik dianggapnya noise aja, efek samping perubahan besar. Dan visinya itu ya model perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang dia percaya bakal jadi mesin pengubah pasar modal global, kredit sama ekuitas. Tepat sekali. Intinya itu antisipasi pergeseran besar. Dari sistem keuangan abad 20 yang basisnya fiat dan aset fisik, ke sistem keuangan digital abad 21 yang fondasinya Bitcoin sebagai modal digital utama. Ini bukan cuma soal investasi, tapi soal infrastruktur ekonomi masa depan. Ambisius banget visinya. Skalanya emang gede banget ya. Nah ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda yang dengerin. Sailor kan gambarin masa depan, di mana nyambung ke jaringan energi digital Bitcoin ini jadi sepenting nyambung ke listrik sekarang buat ekonomi. Perumpamaan yang kuat. Kalau visi ini, yang potensi nilainya ratusan triliun dolar dalam kredit dan ekuitas digital baru, jadi kenyataan. Meskipun cuma sebagian kecil aja, kira-kira asumsi finansial dasar apa ya yang mungkin perlu Anda evaluasi ulang? Baik dalam rencana keuangan pribadi atau mungkin strategi bisnis Anda. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih.